Nama Tan Malaka pernah bergema sebagai salah satu tokoh revolusioner paling berani dalam sejarah Indonesia. Ia disebut-sebut sebagai Bapak Republik oleh sebagian kalangan. Tetapi namanya juga lama tenggelam, bahkan nyaris dihapus dari buku-buku sejarah resmi. Siapakah sebenarnya Tan Malaka? Mengapa sosoknya begitu kontroversial, misterius, sekaligus menggetarkan? Superando todo lo que sea. Lahir dengan nama Ibrahim di Pandan Gadang, Sumatera Barat, pada 2 Juni 1897, Tan Malaka tumbuh dalam lingkungan Minangkabau yang kental dengan tradisi intelektual dan perdebatan pemikiran. Sejak kecil, ia dikenal cerdas dan kritis. Bakatnya membuat ia mendapat kesempatan belajar ke Belanda, sebuah pengalaman yang kelak membentuk arah perjuangan hidupnya. Di Eropa, Tan Malaka tidak hanya belajar ilmu pendidikan, tetapi juga menyerap berbagai pemikiran politik yang sedang berkembang saat itu, sosialisme, komunisme, dan gagasan anti-kolonialisme. Ia menyaksikan sendiri bagaimana bangsa-bangsa Eropa berbicara tentang kebebasan, namun di saat yang sama menjajah negeri-negeri di Asia dan Afrika. Kontradiksi itu membakar kesadarannya. Sekembalinya ke Hindia Belanda, Tan Malaka mengajar di perkebunan tembakau Delhi, Sumatera Timur. Namun ia tidak sekedar menjadi guru biasa. Ia mulai menyebarkan gagasan tentang kemerdekaan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Pemikirannya yang tajam dan berani membuatnya cepat dikenal di kalangan pergerakan. Tan Malaka kemudian bergabung dengan organisasi yang saat itu sedang naik daun, yaitu Partai Komunis Indonesia, PKI. Namun, berbeda dengan banyak tokoh lain, Tan Malaka memiliki pandangan yang lebih luas dan strategis. Ia tidak sekedar ingin revolusi instan, tetapi memimpikan Indonesia merdeka yang berdiri atas fondasi pemikiran rasional dan modern. Tahun 1922 menjadi titik balik. Pemerintah kolonial Belanda menangkap dan mengasingkannya ke Belanda. Namun pengasingan itu tidak membuatnya diam. Justru dari Eropa, ia menjadi tokoh penting dalam jaringan gerakan revolusioner internasional. Ia bahkan sempat berhubungan dengan Komintern, organisasi internasional kaum komunis yang berpusat di Moskow. Namun disinilah kompleksitas Tan Malaka terlihat. Meski dekat dengan jaringan komunis internasional, ia kerap berbeda pandangan dengan mereka. Ia menolak pemberontakan prematur yang ianggapnya belum siap secara strategi. Ketika PKI melakukan pemberontakan tahun 1926 sampai 1927, Tan Malaka justru tidak sepenuhnya mendukung langkah tersebut, karena dinilai terlalu tergesa-gesa dan beresiko menghancurkan gerakan nasional. Akibat sikap kritisnya, Tan Malaka bukan hanya diburu Belanda, tetapi juga dijauhi sebagian rekan seperjuangannya sendiri. Ia hidup berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, Filipina, Thailand, Tiongkok, hingga Burma. Hidupnya penuh penyamaran, nama samaran, dan pelarian tanpa akhir. Ia pernah menggunakan lebih dari 10 identitas berbeda demi menghindari kejaran aparat kolonial. Di tengah pelarian itulah Tan Malaka menulis karya monumentalnya, Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku ini bukan sekedar teks politik, melainkan upaya besar untuk mengubah cara berpikir bangsa Indonesia. Ia ingin rakyat Indonesia meninggalkan pola pikir mistis dan feodal, lalu beralih ke cara berpikir ilmiah dan rasional. Bagi Tan Malaka, kemerdekaan sejati bukan hanya lepas dari penjajah, tetapi juga pembebasan cara berpikir. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Tan Malaka kembali secara diam-diam ke tanah air. Ia melihat momentum sejarah sedang terbuka. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Tan Malaka muncul sebagai salah satu tokoh yang mendorong kemerdekaan tanpa kompromi. Ia bahkan sempat dianggap sebagai calon pemimpin alternatif di tengah situasi politik yang kacau. Pada masa awal kemerdekaan, Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan, sebuah koalisi yang menuntut agar pemerintah Indonesia tidak bernegosiasi terlalu lunak dengan Belanda. Ia menolak perundingan yang dianggapnya bisa melemahkan kedaulatan. Sikap keras ini membuatnya berseberangan dengan tokoh-tokoh utama pemerintahan saat itu. Ironisnya, di negeri yang ia perjuangkan, Tan Malaka justru ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Republik Indonesia sendiri pada 1946. Tuduhan makar dan ancaman terhadap stabilitas negara membuatnya mendekam di balik jeruji besi selama berbulan-bulan.
Ini menjadi salah satu ironi terbesar dalam sejarah. Seorang pejuang kemerdekaan dipenjara oleh bangsanya sendiri. Setelah dibebaskan, situasi revolusi semakin panas. Agresi militer Belanda memicu perlawanan di berbagai daerah. Tan Malaka kembali turun ke lapangan. Namun nasib tragis menantinya. Pada Februari 1949, di tengah kekacauan perang gerilya di Jawa Timur, Tan Malaka dieksekusi oleh pasukan Republik sendiri dalam situasi yang hingga kini masih menyisakan tanda-tanda. Tidak ada pengadilan terbuka, tidak ada proses hukum yang jelas. Selama bertahun-tahun setelah kematiannya, nama Tan Malaka nyaris tak terdengar dalam narasi resmi sejarah Indonesia, terutama pada masa pemerintahan yang sangat anti-komunis. Identitasnya sebagai tokoh yang pernah berhubungan dengan gerakan komunis membuat namanya sensitif. Banyak generasi tumbuh tanpa mengenal siapa dia sebenarnya. Baru pada 1963, Presiden Soekarno menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Namun pengakuan itu tidak sepenuhnya menghapus kontroversi. Sosok Tan Malaka tetap menjadi perdebatan. Apakah ia seorang komunis garis keras, nasionalis radikal, atau pemikir independen yang tak bisa dikotakan? Yang jelas, Tan Malaka adalah sosok yang melampaui zamannya. Ia tidak hanya berbicara tentang kemerdekaan politik, tetapi juga revolusi mental dan intelektual. Ia menginginkan Indonesia yang berpikir dengan logika, berdiri di atas ilmu pengetahuan, dan berani mengambil jalan sendiri di tengah tarik-menarik kekuatan global. Misteri kematiannya, jejak pelariannya di berbagai negara, dan gagasannya yang tajam membuat kisah hidupnya terasa seperti novel politik yang dramatis. Ia bukan tokoh yang hitam putih. Ia penuh kontradiksi, penuh keberanian, sekaligus penuh resiko. Hari ini ketika kita menoleh kembali sejarah, nama Tan Malaka perlahan kembali diperbincangkan. Buku-bukunya dicetak ulang. Diskusi tentang pemikirannya muncul di kampus-kampus. Generasi muda mulai bertanya, mengapa tokoh sepenting ini sempat dilupakan? Mungkin karena Tan Malaka terlalu sulit untuk dimasukkan ke dalam satu narasi tunggal. Ia bukan milik satu ideologi. Ia bukan milik satu rezim. Ia milik gagasan tentang kebebasan berpikir. Dan disitulah letak kekuatannya. Tan Malaka bukan sekedar pahlawan yang dihapus dari sejarah. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak pernah sederhana. Ia penuh perdebatan, konflik, dan pengorbanan. Di balik proklamasi dan perjanjian diplomatik, ada tokoh-tokoh seperti Tan Malaka yang berjalan sendirian, mempertaruhkan hidupnya demi sebuah cita-cita besar. Kini pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita akan terus membiarkan namanya menjadi misteri, atau justru menggali lebih dalam warisan pemikirannya? Karena mungkin, memahami Tan Malaka berarti memahami sisi paling berani dan paling gelap dari perjalanan bangsa ini.